Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam tutorial atau dalam perkuliahan pemrograman visual untuk minggu yang ketiga, di mana pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai salah satu struktur kontrol, yaitu perulangan. Oke, yang pertama, misalkan ada suatu task atau ada suatu perintah untuk membuat suatu program, di mana program tersebut akan mencetak tulisan Hello World sebanyak 10 baris. Maka dengan menggunakan cara biasa, kita bisa mengerjakan task tersebut dengan menuliskan kode program console titik write line hello world sebanyak 10 buah atau 10 baris. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apabila kita ingin menuliskan kata hello world ini sebanyak 10.000 baris, itu seperti apa? Tentunya jika kita menggunakan cara yang biasa, hanya dengan menggunakan cara mengetikkan kode program console titik write line, maka kita akan mencetaknya sebanyak 10.000 baris, dan tentunya ini merupakan cara yang tidak efisien. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan salah satu struktur kontrol, yaitu menggunakan perulangan, maka kita dengan mudah bisa mencetak sebanyak 10.000 baris itu hanya dengan menggunakan beberapa baris. Nah, seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, yaitu terkait dengan struktur kontrol yang ada pada bahasa pemrograman C# dan juga ada pada beberapa bahasa pemrograman lainnya, yaitu kita mengenal struktur kontrol itu ada dua. Yang pertama, percabangan yang meliputi if, switch, dan ternary operator. Begitu juga dengan perulangan yang akan lebih banyak kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk perulangan ini sendiri itu meliputi while, for each, for, dan juga nanti ada perulangan do while. Nanti kita akan mencoba melihat perbedaan dari ketiganya. Nah, untuk perulangan itu sendiri, contoh penerapannya ini bisa dilihat pada layar Anda masing-masing, yaitu misalkan di sini ada satu aplikasi untuk membuat tabel perkalian. Apabila kita menggunakan tadi cara biasa, maka kita akan menuliskan console titik write line itu akan sebanyak nilai yang akan kita inputkan. Misalkan di sini ada ada 9. Jadi maksudnya di sini adalah kita ingin menampilkan tabel perkalian 9 kali 9. Maka kalau totalnya kan ada 81 nilai di sini. Kalau kita menggunakan cara yang biasa, maka tentunya kita akan menuliskan console titik write line ini sebanyak 81 kali. Nah, tentunya dengan menggunakan perulangan, kita hanya menuliskan beberapa baris saja. Jadi sungguh dengan menggunakan konsep perulangan ini mampu membantu kita untuk mengerjakan kerjaan yang berulang yang banyak seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke alur umum mengenai perulangan. Nah, untuk alur umum perulangan ini dapat dilihat pada layar kalian masing-masing. Jadi di pointer dan laser point. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk perulangan tersebut itu diawali dengan mengecek kondisi. Nah, nanti kondisi ini apabila terpenuhi, maka dia akan menjalankan kode program yang
ada pada bagian conditional code ini. Namun apabila kondisinya itu bernilai false atau bernilai salah, maka perulangan akan berhenti. Nah, jadi di sini sama dengan struktur kontrol yang if tadi. Jadi ada suatu kondisi di sini, kondisi yang memutuskan apakah kode program itu akan dilakukan perulangan atau dihentikan. Nah, ini untuk alur umum dari perulangan. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan untuk narasinya. Yang pertama itu adalah mengecek kondisi. Jadi kemudian kalau kondisi bernilai false maka perulangan akan berhenti. Kalau kondisi bernilai true maka perulangan akan berlanjut. Nah, kita memasuki penjelasan mengenai perulangan jenis pertama, yaitu perulangan for. Nah, di mana untuk perulangan for ini diawali dengan kita melakukan inisiasi ya. Makanya di sini muncul penjelasannya itu adalah init atau inisialisasi. Nah, ini inisialisasi yang di sini maksudnya kalau kita lihat di dalam potongan kode program untuk perulangan for ini, maka inisiasi itu di bagian yang ini ya, for dalam kurung init condition lalu increment. Nah, init itu di bagian sini. Nah, init ini akan menentukan perulangan itu dimulai dari mana sampai kemana. Jadi untuk ciri khas perulangan for ini kita memerlukan inisialisasi nilai awal. Nah, setelah masuk di bagian inisiasi, lanjut ke bagian kondisi. Nah, di bagian kondisi dia akan mengecek kondisi yang dicek di sini itu sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan pada bagian init ini ya, pada bagian inisiasi ini. Nah, jadi misalkan tadi kalau kita balik lagi ke bagian contoh penerapan ini, nah misalkan ini untuk yang logika for, di bagian inisialisasi dia akan mendefinisikan suatu nilai atau suatu variabel i dengan tipe data integer yang nilainya itu adalah 0. Kemudian setelah diinisialisasi akan dicek kondisi di sini apakah nilai i ini kurang dari sama dengan 10. Nah, setelah dicek ternyata bahwa nilai i masih kurang dari atau sama dengan 10, maka dia akan mengeksekusi baris program ini, dan untuk melanjutkan perulangan increment yang digunakan di sini adalah nilai i atau nilai variabel i ditambahkan 2. Nah, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke untuk alur perulangan for. Nah, jadi seperti ini, ada inisialisasi, kemudian ada pengecekan kondisi, dan selanjutnya itu apabila nilai kondisinya true maka dia akan mengeksekusi kode blok atau kode program yang sudah dituliskan. Nah, kemudian dia akan melakukan increment, menaikkan nilai dari variabel yang sudah ditentukan di bagian init tadi. Nah, setelah nilainya di increment, kemudian dicek lagi kondisi. Nah, apabila kondisinya bernilai false, maka perulangan akan berhenti. Jadi ini ya ciri khas dari perulangan for. Nah, selanjutnya untuk perulangan while. Nah, while ini itu hampir mirip tadi dengan alur umum untuk logika percabangan, untuk alur umumnya perulangan ya. Nah, jadi dia yang dilakukan pertama kali adalah mengecek kondisi. Nah, nanti setelah mengecek kondisi ini, apabila kondisi bernilai true maka dia akan mengeksekusi kode program. Nah, namun nanti apabila nilai kondisinya false, maka perulangan akan berhenti. Seperti itu untuk while. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada perulangan do while.
tadi perulangan while. Jadi ini kebalikannya dari while. Kalau misalkan perulangan while tadi dia akan mengecek kondisi dulu, baru kalau kondisinya bernilai true dia akan mengeksekusi kode blok atau kode program. Namun untuk perulangan do while yang dilakukan pertama kali adalah mengeksekusi kode blok atau kode program di sini. Setelah kode bloknya dieksekusi, baru dia akan melakukan pengecekan. Nah, apabila kondisinya bernilai true, balik lagi untuk mengeksekusi kode program, dan apabila kondisi bernilai false, maka perulangan akan berhenti. Nah, ini adalah salah satu contoh, misalkan contoh untuk konversi antar perulangan ya, antara perulangan for, while, dan do while. Jadi seperti ini, pada for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 10, kemudian untuk incrementnya i plus 2, baru dia melakukan console write len. Nah, apabila dari perulangan for ini ingin kita konversi menjadi perulangan while, maka yang harus kalian lakukan seperti ini. Oke, jadi yang pertama untuk bagian inisialisasi yang untuk perulangan for itu kalian pindahkan atau keluarkan di luar perulangan while-nya ya. Seperti ini. Nah, jadi dia pindah ke sini. Oke. Nah, kemudian untuk yang kondisi, nah kondisinya itu dimasukkan ke dalam yang while ini. Nah, kemudian untuk kode programnya itu sama, harus ada di dalam kurung kurawal ini ya, itu menyatakan kode program. Nah, untuk incrementnya, kalau misalkan for ini ditaruhnya setelah yang pengecekan kondisi, anggap ini ya nomor 1, ini nomor 2, oke, ini nomor 3, oke, nomor 1, ini nomor 2, nah ini nomor 3. Nah, seperti itu ya. Nah, apabila sudah mengkonversinya ke dalam bentuk while, maka untuk mengkonversi ke dalam bentuk do while ini cukup mudah, yaitu untuk inisialisasi tetap di luar, nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk untuk do while incrementnya dulu susunannya ya, ini incrementnya. Oke ya. Nah, kemudian untuk kondisinya baru diletakkan yang di terakhir ya. Nah, jadi itu untuk konversinya antara perulangan for, while, dan do while. Nah, selanjutnya ada suatu pertanyaan ya. Nah, coba tebak bagaimana output yang dihasilkan oleh kedua contoh dari perulangan ini. Apakah hasilnya sama? Apakah hasilnya sama? Jadi kalau misalkan di sini ya, kalau kita periksa, kalau kita cek ya di sini, tentunya hasil yang dikeluarkan dari kode program ini nilainya berbeda. Nah, kenapa nilainya berbeda? Kalau misalkan kita lihat di sisi bagian kiri ini ya, ntar saya aktifkan pointernya. Di sisi bagian kiri ini adalah perulangan do while, sedangkan di sebelah kanan ini adalah perulangan while ya. Nah, untuk yang pertama inisialisasi sama, nilai n itu sama dengan 3. Namun di sini apa yang dilakukan oleh do while, dia akan mencetak
baris konsol titik writeline terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan kondisi ya. Nah, jadi untuk outputnya nanti perulangan do while ini hasilnya adalah tulisan atau kata hello. Setelah itu dia mengecek kondisi apakah nilai n itu kurang dari 3. Nah, yang faktanya di sini nilai n itu sama dengan 3. Nah, oleh karena itu maka nilai di sini atau perulangan ini akan berhenti karena kondisinya adalah false. Kondisinya false karena kalau nilai n-nya kita masukkan di sini ya, apakah nilai 3 itu kurang dari 3? Tentunya false kan. Nah, sehingga perulangan berhenti. Nah, beda dengan perulangan while. Nah, untuk perulangan while dia pertama kali akan melakukan pengecekan. Nah, jadi di sini inisialisasinya nilai n sama dengan 3, kemudian dicek apakah nilai 3 itu kurang dari 3. Ternyata kondisinya false, maka dia tidak akan melanjutkan perulangan. Sehingga di beberapa literatur itu pasti kalian juga akan menemukan kesamaan dalam suatu pernyataan bahwa untuk perulangan do while minimal kode program atau baris program yang dieksekusi oleh perulangan do while itu adalah minimal 1 kali ya. Namun dengan menggunakan perulangan while, kode program minimal atau baris program minimal yang akan dieksekusi itu adalah 0 kali. Nah, tentunya itu dengan contoh atau kasus yang sama. Nah, seperti ini kan. Jadi kalau di sini ketika dia kasusnya seperti ini, maka untuk perulangan do while dia akan tetap print atau mencetak kata hello 1 kali dulu, baru melakukan pengecekan kondisi. Sedangkan untuk perulangan while itu hanya dia melakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu, kemudian apabila ternyata kondisinya salah, maka dia tidak akan pernah mengeksekusi kode program yang ada di dalam sini, di dalam kurung kurawal ini. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan untuk penerapannya perulangan ya. Perulangan tadi kasusnya itu kita akan membuat suatu tabel perkalian ya. Ini masih sederhana, masih menggunakan satu form, di mana di sini untuk komponen yang digunakan itu ada text box, kemudian ada button dan satu data grid view ya. Untuk komponennya seperti ini, propertiesnya dan bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Oke, mungkin kita akan langsung demo menggunakan Visual Studio 2019. Baik, kita akan mencoba melakukan demo untuk membuat program menggunakan Visual Studio 2019 seperti biasa. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka atau membuat project baru. Nah, kemudian di sini kita pilih untuk bahasa pemrogramannya adalah C#. Kemudian untuk platformnya adalah Windows dan di desktop ya, Windows Form F. Nah, kemudian kita klik next. Nah, misalkan di sini project name-nya kita buat di sini adalah aplikasi tabel perkalian. Kemudian kita klik next. Nah, ini kita biarkan default ya untuk target frameworknya. Kemudian kita klik tombol create seperti ini. Nah, ini nanti setelah kita mengklik tombol create, maka akan diproses oleh Visual Studio nya ya, sedang men-create
project. Ini masih proses ya, masih proses. Oke, kita tunggu. Jadi ini memang tergantung spesifikasi komputer atau laptop masing-masing ya. Jadi ini sudah terload semuanya, Jadi di sini sesuai dengan contoh tadi, yang pertama kali kita tambahkan, ini ada toolbox, kita aktifkan seperti ini. Nah, yang pertama kali kita perlukan itu adalah label, ya, label. Nah, untuk label ini sendiri, propertiesnya di sini coba kita aktifkan saja. Nah, untuk label propertiesnya ini kita untuk name-nya kita biarkan saja. Dan untuk teksnya di sini kita masukkan ini ya, masukkan jumlah perkalian. Oke. Nah, selanjutnya komponen yang kedua kita masukkan adalah komponen text box. Oke, untuk text box ini kita berikan namanya adalah, untuk name-nya coba kita cari name. Oke, untuk name-nya kita beri di sini txt jumlah perkalian. Oke, setelah itu kita perlu lagi komponen button. Oke, komponen button. Untuk komponen button ini kita beri nama, untuk name-nya itu adalah btn tampil perkalian. Nah, kemudian untuk yang teksnya itu di sini kita ubah menjadi tampilkan tabel perkalian. Kemudian untuk komponen terakhir yang kita masukkan itu ada data grid view ya. Data grid view ini akan menampung nilai dari proses kode program ya, proses kode program yang nanti akan kita isikan di bagian tabel perkalian ya, ini. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian untuk name data grid view ini kita ubah menjadi dj tabel perkalian. Oke ya, kemudian ada kita ubah juga untuk propertiesnya, auto size column mode itu menjadi all cell except header, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lakukan double klik pada tombol ini ya, yang tampilkan tabel perkalian. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, untuk sementara ini kita close dulu, nah supaya bisa terlihat lebih jelas ya. Nah, kemudian di sini kode pertama yang kita lakukan adalah di sini kita menambahkan error handling ya. Nah, ini mungkin tambahan pengetahuan lagi buat kalian. Jadi error handlingnya try catch seperti ini, try catch exception ex. Oke, nah seperti ini ya. Jadi try catch ini merupakan
salah satu fitur yang memang ada di beberapa bahasa pemrograman. Nah, gunanya try catch ini adalah apabila nanti kode program yang kalian buat itu mengalami kegagalan, nah itu tidak langsung menghentikan programnya atau tidak langsung keluar program error atau program fatal error seperti itu. Namun nanti apabila kode program yang kalian buat itu salah, itu nanti langsung di catch atau ditangkap oleh kode program yang ada atau yang kita buat di dalam catch ini. Nanti kita coba contohkan ya perbedaannya apabila kita tidak menggunakan try catch. Oke, atau sebelum kita menggunakan try catch akan saya coba demokan. Misalkan tanpa menggunakan try catch dulu ya. Oke. Nah, misalkan kita seperti ini. Integer jumlah perkalian. Nah, kemudian integer dot parse. Nah, yang di parsingnya itu adalah nilai dari txt jumlah perkalian dot text. Oke, seperti ini. Nah, oke, coba kita jalankan ya. Nah, misalkan di sini kita tambahkan suatu message box, misalkan terlebih dahulu message box dot show. Nah, ini yang akan kita munculkan di sini adalah YML perkalian. Oke, to string. Oke, ini lokasikan confirm method group to string. Oke, cannot convert from integer to string. Oke, kita ubah. Misalkan kita lakukan konversi seperti ini, apakah bisa string? Oke, kita seperti ini ya. Nilai yang di Nah, seperti ini ya. Jadi coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita coba jalankan, kita isikan angka 6. Nah, bisa ya. Nah, namun apabila kita masukkan huruf, nah langsung program kalian akan force close dan akan menampilkan pesan kesalahan bahwa input string was not in correct format. Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan error ini adalah metode atau fungsi di parse ini. Jadi integer titik parse ini itu adalah mengkonversi teks ya, mengkonversi teks menjadi nilai integer. Nah, karena tadi yang kita masukkan itu adalah huruf, maka metode parse ini akan mengalami error karena dia tidak bisa mengubah nilai yang huruf tadi, huruf A itu kan tidak ada persamaannya dalam angka gitu. Nah, sehingga di sini akan muncul error. Nah, beda misalkan di sini kita tambahkan atau kita gunakan try catch tadi. Nah, coba kita tambahkan try catch exception EX. Nah, seperti ini ya. Kita tambahkan
jadi ini kita pindah, misalkan kita pindah keduanya seperti ini. Oke, kita pindahkan ke atas. Kemudian di bagian catch-nya ini akan kita tambahkan seperti ini. Nilai yang dimasukkan harus berupa angka. Nah, seperti ini ya. Jadi misalkan coba kita jalankan kembali programnya. Nah, misalkan kita masukkan itu huruf. Nah, nilai yang dimasukkan 6. Namun tadi apabila kita masukkan angka ya, bila kita masukkan angka, maka nah seperti ini. Kalau misalkan saya bikin seperti ini ya. Nah, ketika dia berhasil melakukan parse integer ini, maka kode program yang di dalam try-nya ini yang akan dijalankan ya. Nah, misalkan kita ganti jadi huruf, misalkan B. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan try catch, yang tadi kan sebelum kita menggunakan try catch, ketika nilai yang kita masukkan berupa huruf, maka akan langsung force close atau langsung keluarkan aplikasi kalian. Nah, dengan menggunakan try catch, apabila baris kode program yang ada di dalam try ini itu ternyata ada bug atau ada error, maka akan dilempar ke dalam catch, sehingga kode program yang di dalam catch yang akan dijalankan. Nah, sehingga di sini program kalian masih tetap bisa berjalan seperti itu. Nah, kita masukkan kembali huruf misalkan. Nah, seperti ini. Jadi itu ya salah satu fungsi atau penggunaan try catch, dan memang di beberapa kode program atau di beberapa aplikasi memang try catch itu salah satu ini ya, menjadi salah satu standar ya. Try catch ini nanti masuknya itu ke dalam, kalau kalian baca di Google ataupun dari literatur yang lain, try catch ini masuk ke dalam bahasannya error handling ya, penanganan error di bahasa pemrograman. Nah, oke, ini kita lanjut dulu untuk menyelesaikan aplikasi tabel perkalian. Oke, kita lanjut lagi. Ini tetap ya tadi, tetap. Kemudian kita tambahkan lagi digit tabel perkalian. Tadi yang data grid tadi, rows dot clear ya. Kemudian digit table perkalian dot column dot nanti akan saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengimplementasikan perulangan for ya. For, kemudian ini inisialisasi tadi, ingat ya. Yang pertama itu inisialisasi integer i, kemudian titik koma i kurang dari jumlah perkalian. Kemudian untuk incrementnya adalah i plus plus ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita tambahkan dg tabel perkalian dot columns dot add. Kemudian ini kita isikan dengan kolom ya, kolom plus dalam kurung i plus 1 i plus 1 dot to string. Oke, ini ya. Oke, ini apa yang salah nih? Add
kolom string kurang ya. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada digi table perkalian dot row dot add 1. Oke, kemudian di sini ada perulangan lagi for ini masih ya integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah perkalian i plus plus. Oke, jadi table perkalian rows i header cells, kemudian dot value itu sama dengan i plus 1 to string. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi for ya. Jadi ini adalah sekaligus mencontohkan ke kalian mengenai cascade looping ya, looping atau perulangan. Jadi maksudnya itu adalah perulangan di dalam perulangan. For integer, kemudian ini adalah j sama dengan 0, j kurang dari jml perkalian, kemudian ini adalah j plus plus. Oke. Selanjutnya ini ada digi table perkalian titik rows i, kemudian ini selnya rows cells j titik value sama dengan i plus 1 dikali kemudian j plus 1. Nah, seperti ini ya. Nah, dan apabila kita coba jalankan, misalkan kita ingin perkalian yang kecil dulu ya, 3 kali 3. Nah, seperti ini ya. Jadi perkalian 3 kali 3. Jadi kalau cara membacanya kan seperti ini kan. Kalau kita baca di baris pertama, 1 dikali 1 itu 1. Kemudian 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Nah, gitu juga di baris yang ketiga ini, 3 kali 3 berarti 9. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita masukkan lagi, ya kan nilai yang dimasukkan harus berupa angka. Misalkan kita masukkan jumlah yang lain, munculnya seperti ini ya. Oke. Nah, kita stop dulu. Oke. Nah, jadi apa sih fungsinya ini tadi digi table perkalian rows dot clear, kemudian kolom dot clear. Jadi apabila ini kita hilangkan, ketika aplikasinya kita jalankan ya, misalkan perkaliannya perkalian 3 kali 3. Nah, pertama kali dijalankan hasilnya akan sesuai ya. Namun apabila kita masukkan yang lain, misalkan kita ingin melihat perkalian 6 kali 6, nah maka dia akan menambahkan kolom dan baris. Jadi yang pertama tadi kan sudah ditambahkan ada sebanyak 3 baris 3 kolom, ditambahkan lagi ada tambahnya 6 baris dan 6 kolom, totalnya malah 9 baris 9 kolom jadinya. Nah, sehingga di sini kita perlu selalu mengatur
Nah, selalu mengatur ketika kita mengklik tombol itu, posisi baris dan kolom dari data grid itu harus bernilai kosong. Nah, sehingga kita menggunakan metode atau fungsi di sini adalah clear. Jadi, seperti itu. Nah, jadi ini ya, menghapus atau membersihkan baris. Ini membersihkan kolom. Nah, kemudian yang tadi kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat kita jalankan lagi. Misalkan ini 3x3. Kita satu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh kode program ini tadi dia akan menuliskan header kolom. Nah, kemudian ini adalah menambahkan baris. Nah, jadi kalau kita runut ya secara program. Nah, ya kita jadi untuk yang baris 30 nih ya, yang di tempat saya baris 30, DG table perkalian kolom edge ini itu untuk menambahkan kolom yang ini ya. Ini yang saya tunjuk di menggunakan pointer saya. Nah, sedangkan fungsi yang di baris 31 DG table perkalian rows.add itu adalah menambahkan satu baris di bawahnya. Nah, ya, satu baris di bawahnya. Ini baru menginisialisasi kolom dan barisnya. Nah, sedangkan yang di sini, nah yang di bagian sini, DG table perkalian row header cell value ini, nah itu untuk yang ini, yang untuk barisnya tadi, satu di sini ya. Oke. Kemudian untuk isi di dalamnya itu baru yang ini. Nah, coba kita stop dulu ya. Coba ya, di sini berarti kode programnya seperti ini. Kode programnya di sini adalah menuliskan, kita anggap di sini adalah header untuk baris ya, kan header baris. Nah, sedangkan ini adalah mengisikan nilai sel ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita jalankan kembali seperti ini ya, hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk tampilan sendiri nanti itu bisa kalian eksplorasi lagi dan bisa kalian modif lagi ya, untuk kalian modif lagi seperti itu. Nah, dan yang terakhir dari saya ada satu apa ya namanya itu, ada satu challenge atau rantangan. Bagaimana kalau seandainya yang kita masukkan itu adalah nilainya negatif? Nah, itu coba kalian cari bagaimana ya. Misalkan kita gunakan seperti ini, -1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seharusnya kan ini memunculkan
ada message box kan. Nah, nilai yang dimasukkan harus berupa angka. Sedangkan untuk nilai negatif itu kan juga angka, tapi dia tidak bisa menjalankan program. Nah, jadi tantangan bagi kalian, bagaimana caranya supaya ketika kalian memasukkan nilai negatif 1 di sini, maka nanti message box yang muncul adalah nilai yang dimasukkan harus lebih dari 0. Nah, jadi tantangannya 2 nih. Nah, kalau untuk nilai 0 dan nilai negatif itu seperti apa? Oke, jadi itu ya tambahan challenge atau tantangan untuk kalian yang harus nanti kalian sertakan di aplikasi yang kalian buat, dan itu akan menjadi nilai plus. Nah, seperti itu. Baik, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.